Ya, shalom saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan channel saya Erna Kofreur. Saya ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga channel YouTube saya ini bisa menjadi satu pelayanan di mana saya bisa memberikan firman Tuhan kepada saudara-saudara pendengar sekalian. Dan saya mau katakan tidak ada motivasi apapun di dalam pelayanan ini. Saya pun minta maaf, saya tidak cantumkan nomor rekening saya karena itu bukan tujuan saya untuk mencari uang atau mencari pemasukan dari khotbah saya. Saya hanya murni ingin melayani dan saya ingin bagikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada, baik di Indonesia, di berbagai negara. Kiranya khotbah atau sharing saya tentang firman Tuhan bisa menguatkan Bapak Ibu semua dan bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, tidak ada motivasi untuk mencari popularitas, ketenaran atau mencari keuntungan dari pelayanan ini. Betul-betul murni pelayanan saya, karena saya jujur sudah membuka YouTube ini sudah 1 tahun, channel YouTube saya ini 1 tahun yang lalu, tetapi ada berbagai macam pertimbangan di hati saya, di pikiran saya, dan saya terus berdoa. Saya minta waktu yang tepat untuk mengaktifkan channel YouTube ini dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sering mengikuti pelayanan saya di berbagai macam channel YouTube. Kiranya kita terus menjadi saudara di dalam Tuhan. Kita terus saling menguatkan, terus saling menguatkan, memberikan support satu dengan yang lain. Baik, puji nama Tuhan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan sharingkan firman Tuhan dengan judul keluarga yang diberkati, ya, keluarga yang diberkati. Saudara, keluarga pertama kali dibentuk oleh Allah di Taman Eden, ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan setelah itu Allah menciptakan Adam. Nah, Adam tercipta dan Allah mengizinkan Adam memberikan otoritas untuk mengatur semua yang ada di Taman Eden itu. Nah, saudara, berjalannya waktu tidak mungkin Adam bisa berkomunikasi dengan hewan piaraannya di dalam Taman Eden, atau Adam bisa berjalan keliling mengurus Taman Eden itu, segala tanaman bentuk apa saja yang ada di dalam, dan dia tidak mungkin berbicara dengan tanaman yang ada. Mungkin ya untuk menghibur diri, ya mungkin ya, ayo tumbuh kamu ya, dan lain sebagainya. Tetapi bahasa manusia hanya bisa dimengerti oleh manusia. Nah, kemudian Tuhan memberikan Hawa kepada Adam, dan itulah pertama kali keluarga dibentuk di Taman Eden. Kita akan membaca Alkitab dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 24, ya. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Jadi Tuhan membentuk binatang itu, ya, di hutan, burung di udara itu dari tanah, ya. Kemudian Tuhan di bawahnya itu, saya lanjutkan, di bawahnya lah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Jadi Adam yang menamakan burung ini namanya burung merpati, contoh aja. Ular ini namanya ular kobra, atau burung ini namanya burung kutilang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Tuhan memberikan otoritas kepada Adam untuk memberikan nama-nama kepada binatang ini. Ya, saya lanjutkan firman Tuhan. Bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti makhluk itu. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya
ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Adam sudah memberikan nama kepada hewan-hewan unggas-unggas ini, tetapi dia nggak mungkin berkomunikasi dengan burung-burung ini kan, ya. Burung berkicau nggak mungkin Adam berkicau juga kan. Jadi firman Tuhan katakan bahwa dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawahnya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ini perkataan Adam kepada Hawa ya. Dan ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah saudara, inilah bentuk pertama kali keluarga ya. Pertama kali keluarga dibentuk di dalam Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Nah kemudian Tuhan memberikan Hawa ini sebagai pasangan yang sepadan ya, sepadan dengan untuk menemani Adam di dalam Taman Eden itu. Sehingga di sini ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saat itu kan belum ada turunan yang lain, tapi ini firman Allah untuk digenapi ke waktu yang akan datang. Kalau sudah menikah, tinggalkan orang tua ya. Jadi kalau kita melihat konteksnya di sini kan waktu itu kan belum ada siapa-siapa, belum ada orang tua mereka karena mereka ini buatan pertama ya. Dan perkawinan pertama dibentuk di dalam Taman Eden itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah Adam Allah membentuk Adam, menciptakan Adam, setelah itu memberikan pasangan kepadanya yaitu Hawa, diambil dari tulang rusuknya. Jadi tulang ya, itu keras. Kemudian Adam dibuat dari debu ya, debu. Nah, setelah itu mereka dipersatukan, kemudian mulai beranak cucu dan terus turun temurun sampai kita nggak tahu generasi keberapa ini ya. Nah, itulah keluarga dibentuk. Jadi disebut keluarga adalah perkawinan antara suami dan istri ya. Setelah itu dia melahirkan keturunan. Jadi perkawinan atau pernikahan pertama dibentuk Allah di dalam Taman Eden adalah Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Joko atau Hawa dengan Maria, tetapi laki-laki dan perempuan. Nah, berjalannya waktu, kita masuk ke dalam era yang serba modern ini, kemudian itu merubah ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, merubah itu ciptaan Allah itu sehingga manusia mulai merubah itu semua yang sudah Allah bentuk. Dan kita melihat tidak bisa disangkali lagi di negara-negara maju itu sudah dilegalkan perkawinan sesama jenis. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Saudara, pernikahan pertama kali di Taman Eden adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu akan disebut suami dan perempuan itu kalau sudah menikah disebut istri. Setelah itu mereka mendapatkan keturunan ya, melahirkan anak dan mendapat keturunan dan terus turun temurun. Itu disebut keluarga ya, disebut keluarga. Suami istri, laki dan perempuan menikah. Jadi kalau ada yang tanya bagaimana kalau Joko menikah dengan Jimmy itu gak akan ada keturunan saudara, karena Alkitab mencatat beranak cuculah dan penuhilah bumi
ya, laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa kita bisa merubah ini semua, saudara, dengan perkembangan zaman dan mungkin dengan latar belakang cerita yang berbeda. Karena saya mendengar banyak kesaksian tentang orang-orang minta maaf yang homo itu atau yang lesbi, LGBT itu, mereka punya latar belakang masa lalu yang berbeda-beda. Ada yang karena mereka itu banyak saudara perempuannya sehingga dia dikasih pakai rok, dikasih make up, dikasih suruh masak dan lain sebagainya. Akhirnya hormon perempuannya itu lebih kuat di dalam tubuh dia. Nah, singkat cerita saya nggak bahas tentang itu, saudara. Saya akan bahas tentang keluarga yang diberkati. Nah, kemudian dari Adam dan Hawa turun temurun terus sampai generasi demi generasi sampai kita saat ini, sehingga terbentuklah satu pernikahan yang kudus antara suami dan istri, kemudian memiliki keturunan. Nah, baik, kita akan membuka di dalam satu ayat dalam Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai dengan 6. Bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan. Judul perikopnya berkat atas rumah tangga, ya. Berkat atas rumah tangga. Ayat 1. Nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan apabila ia memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ya, ini untuk suami ya, bekerja keras. Ya, seperti di Kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan katakan kamu harus kerja keras. Bekerja keras dengan keringat yang berpeluh untuk menafkahi keluargamu. Nah, kemudian yang ayat ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang tumbuh subur, pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Jadi ketika suami istri itu atau keluarga itu terbentuk dan memiliki garis keturunan, memiliki anak, maka Tuhan memberikan ya saudara satu perintah kepada para suami ini harus takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan sehingga rumah tanggamu itu diberkati. Dan kenapa? Karena suami adalah imam. Imam secara rohani, dia itu pemimpin dalam rumah tangga. Dan secara jasmani pun suami adalah imam. Dia yang bertanggung jawab atas kebutuhan keluarganya semua. Sehingga dia harus bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Nah, saudara, kalau suami ini takut akan Tuhan, maka istrinya pun dia akan membawa untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih takut akan Tuhan. Dan di sini dikatakan istri yang takut akan Tuhan menjadi pohon anggur yang subur. Ya. Pohon anggur yang subur, pohon anggur yang subur. Subur berarti menghasilkan buah. Nah, istri-istri, para wanita, kita sekarang mau belajar sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan bisa mengatakan kepada kita, kamu itu wanita yang subur seperti anggur yang subur yang menghasilkan buah. Buah apa? Buah-buah pertobatan di dalam rumah tangga. Buah-buah di mana kita bisa kalau kita tahu anggur itu mahal ya, di Australia sini kalau musim anggur itu manis sekali anggurnya dan saya suka sekali dan itu melewati proses yang panjang untuk mendapatkan satu buah anggur yang baik, yang istimewa. Nah, kita sebagai ibu-ibu rumah tangga atau istri, jadilah istri yang buah kemanisanmu itu dinikmati oleh orang lain. Jangan kita menjadi istri yang menjadi batu sandungan, ya, membuat huru-hara di dalam keluarga. Berapa banyak istri-istri nggak cocok dengan keluarga suaminya atau ipar-iparnya, mertuanya, ya, sehingga dia bisa mengacaukan keluarga itu. Saudara ingat, kita istri ini ketemu suami dalam pernikahan.
Orang bisa bilang bekas istri ada, bekas suami tuh ada, tetapi tidak ada bekas kakak saya, bekas adik saya, bekas papa saya, bekas mama saya. Tidak ada. Jadi itu sebabnya malam hari ini saya mau tegaskan para istri, para ibu, jadilah engkau anggur yang subur. Ya. Jadilah engkau anggur yang subur. Jadi berkati dah hidup kita atau menjadi batu sandungan. Ya. Kita jadi berkati dah kehidupan kita dalam rumah tangga. Kalau kita sudah menikah berarti kita berada di dua keluarga, keluarga suami, keluarga istri. Nah, saudara, pertanyaannya ketika kita menikah itu tidak cukup saja kita dapatin suami atau istri setelah itu sudah, tetapi kita berada dalam lingkungan yang baru, keluarga yang baru, dan kita harus menjadi berkat di tengah keluarga suami atau keluarga istri. Bukan kita menjadi batu sandungan atau mengadu domba, ya kan? Keluarga yang kita tinggal bersama itu. Nah, saudara, itu nggak akan diberkati Tuhan. Kalau mau kita diberkati Tuhan, jadikanlah istri yang takut akan Tuhan. Ya, kita takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Seringkali banyak istri-istri yang saya menjadi batu sandungan di mana-mana. Nggak cocok sama ipar lah, nggak cocok sama mertuanya, bahkan saya dengar sampai pukul mertuanya. Itu betul-betul saya bilang manusia laknat ya. Kalau nggak ada orang tua, kita nggak ada di dunia ini. Firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kau panjang umur. Ya, hormati, ya, junjung mereka supaya kita panjang umur, memperoleh berkat, rezeki, ya, kata orang istilah di luar sana, supaya ditambahkannya rezekimu. Kalau kau gak menghormati orang tua, apalagi itu keluarga hamba Tuhan, kau jangan bermimpi kalau hidupmu itu akan dipulihkan, ya. Kau bisa berkoar-koar ya, memberitakan Injil, tetapi dalam keluarga, dalam dirimu sendiri kau bermasalah, lebih baik kau berdiam diri dulu dengan Tuhan, ya. Berdiam diri dengan Tuhan, menanti ada perubahan, baru keluar untuk melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini firman Tuhan dari Mazmur 128 ini untuk keluarga. Jadi bukan untuk suami aja, tetapi untuk istri. Bagian ayat 3 bagian B dari Mazmur. Di sini dikatakan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Jadi istrimu itu berbuah seperti subur seperti pohon anggur, anak-anakmu itu seperti tunas pohon zaitun. Kenapa disebutkan tumbuhan? Ya kan? Supaya dia bertumbuh, growing, ya, bertumbuh dan dinikmati oleh orang lain. Ya, seperti tunas pohon zaitun. Ya, pohon zaitun itu dia bisa tumbuh di semua musim. Dia kuat, dia kokoh. Anak kita akan berhasil. Kenapa? Karena orang tua yang takut akan Tuhan. Nah, anak-anakmu seperti tunas pohon di sekeliling mejamu. Jadi ketika kita di meja makan, semua nyaman di situ. Anak, bapak, mama, semua nyaman di meja itu. Kenapa? Karena sama-sama menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya, bagaimana kalau suami nggak bertobat? Jam makan piring terbang, ya. Bagaimana istri nggak bertobat? Ribut sana sini, kasus sana sini. Orang nggak nyaman, saudara. Anak mungkin akan trauma karena melihat orang tua bertengkar terus, ya. Orang tua bertengkar terus. Bertengkarnya soal apa? Duit lagi, ya. Anak nggak nyaman sehingga mungkin jam makan itu anak sudah trauma, dia lebih betah di luar sana sama teman-teman daripada ada di rumah dan terjadi kekacauan dalam rumah tangga. Nah, saudara, kita mau diberkati Tuhan nggak? Pasti mau ya. Takutlah akan Tuhan. Nah, kemudian ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya. Laki-laki yang takut akan Tuhan itu dia pemimpin, dia imam, dan dia harus membimbing istrinya, anak-anaknya. Ya, bagaimana kau takut Tuhan dan kau nggak bisa bimbing istrimu, ya kan? Harus dibimbing supaya semua sama-sama satu paket. Bapak, mama, anak-anak itu satu dalam satu kelompok dalam keluarga. Nah, itu satu lingkaran itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup rumah tangga keluarga kita diberkati supaya nama Tuhan tidak dicemoohkan, ya.
Kadang-kadang kita bisa berteriak, melayani Tuhan siang malam, memimpin jemaat. Sementara kita dengan ipar, dengan mertua, kita nggak beres. Dan kita mau ngomong apa gitu loh ya. Kita mau bicara apa? Mau bicara keluarga kah? Ya. Sementara kita sendiri belum hidup di dalam perkataan itu. Nah, saudara, di sini dikatakan sesungguhnya akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi saya mau bilang bahwa kalau keberhasilan suami adalah support dari seorang istri. Tapi istri yang baik pun kalau itu dibimbing oleh suaminya. Nah, kemudian saudara, ketika engkau menjumpai pasanganmu memang suami istri itu tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita menjumpai ada kekurangan, terus dibimbing dia. Karena sekolah kehidupan ini seumur hidup, ya. Saya pun gak sempurna, ya. Saya gak sempurna. Pernikahan kita semua tidak ada yang perfect, ya. Tetapi kita mau belajar memperbaiki diri. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, saudara, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak. Kau nggak bisa bilang I love you papa, love you so much. Ya, udah pakai orang bahasa Kupang bilang pakai bahasa Inggris lagi, ya kan? I love you so much. Sementara kau selingkuh di luaran sana. Kau bisa bilang, keluarga saya keluarga diberkati Tuhan. Sementara kau bikin masalah terus di dalam keluarga. Ya kan? Ribut hari ini dengan ipar nomor 1, besok dengan ipar yang lain. Atau dengan anak, kau pukul anak, kau pukul binatang. Nah, itu dia. Keluarkan emosimu dan pukul anak sampai habis-habisan. Nah, saudara, kita hidup ini belajar, ya. Di training terus dengan karakter kita, bagaimana menghadapi orang-orang yang seperti ini, menghadapi keluarga yang seperti ini. Dan berapa banyak keluarga yang anak-anaknya mengalami broken home karena semua itu dimulai dari keluarga. Kalau keluarga kuat, gereja kuat. Kalau gereja kuat, maka desa itu menjadi desa yang kuat. Atau pulau itu menjadi pulau yang kuat, atau bangsa itu menjadi skop besar, ya. Bangsa itu menjadi bangsa yang kuat. Kenapa? Karena ada keluarga yang takut akan Tuhan. Bayangkan saja, papanya suka minum mabok. Ini contoh aja. Mamanya suka main judi. Anaknya suka nggak pulang rumah. Mau jadi apa keluarga itu? Mau dibawa kemana keluarga itu, saudara? Ya kan? Dan berkat nggak akan turun. Saya mau katakan berkat tidak akan turun. Berkat tidak akan turun di atas pertengkaran. Berkat tidak akan turun di atas rumah tangga yang tidak takut akan Tuhan. Ya, mungkin saudara katakan, orang lain gak percaya Tuhan aja diberkati. Betul, setan juga bisa memberkati. Ya, setan juga bisa memberkati. Banyak orang ke Gunung Kawi lebih kaya lagi dari kita. Tetapi apakah damai sejahtera dan keselamatan itu dimiliki atau tidak? Itu yang penting. Ya, itu yang sangat penting. Damai sejahtera dan keselamatan tanggung jawab kita sebagai mama, sebagai papa di hadapan Tuhan. Ya, saya bicara ini dalam konteks Kristen, ya. Karena ketika kita menikah, kita berlutut di hadapan altar di dalam gereja dan kita berjanji, kita deklarasikan pernikahan kita di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, dan Tuhan mendengar itu bahwa kita ini mau setia dengan suami kita, merawat dia dalam susah dan senang, sakit dan sehat. Merawat dia ketika dia susah, ya. Merawatnya apa? Menghiburkan dia, menguatkan dia, jangan ditinggalkan. Ketika suami punya duit, saudara bisa bilang, ini suamiku paling sukses, aduh puji Tuhan. Tapi ketika suami jatuh terpuruk sekalipun, bisakah engkau masih setia dengan suamimu? Ya, saudara, ini kita bertanggung jawab dengan Tuhan soal rumah tangga dan pernikahan, ya. Soal rumah tangga dan pernikahan. Nah, saudara, Tuhan mau rumah tangga itu utuh, rumah tangga itu diberkati. Nah, saudara, kalau mau diberkati, mari, ya, kenakan karakter Kristus di dalam diri kita. Kenakan semua, ya, perlengkapan sorgawi dalam rumah tangga kita. Saudara, saya tahu, saudara, ada banyak hal yang kita lewati di dalam pernikahan. Saling menggesek karakter satu sama dengan yang lain, ya.
satu sama yang lain. Tetapi saya mau katakan saudara, Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa melewati semua itu. Ada kala kita sedang bersama dengan pasangan kita bahagia dengan anak-anak. Tapi adakah kita bahagia dengan keluarga suami kita? Kita bahagia dengan keluarga istri kita? Kita membuat mereka bahagia atau tidak? Kita membuat mereka nyaman atau tidak? Nah, saudara, itu pertanyaan dan perlu dijawab oleh kita masing-masing. Saudara, kita bertanggung jawab dengan pernikahan kita. Kita bertanggung jawab dengan keluarga kita di hadapan Tuhan dan di hadapan anak-anak, ya. Jadi jangan kasarnya aja buat anak sebanyak-banyaknya tapi tidak bertanggung jawab, ya. Melahirkan, istri melahirkan tapi suami nggak mau kerja. Nah, terus siapa yang bertanggung jawab dengan anak-anak ini, ya? Nah, saudara, ini tanggung jawab kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan, jadilah suami yang takut akan Tuhan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, jadilah istri yang takut akan Tuhan. Anak-anak, kalau mau masa depanmu diberkati Tuhan, jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, saya akan kasih satu ayat yang terakhir malam hari ini di waktu Darwin malam, ya. Mazmur pasal 112. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Saya akan sharing, kita renungkan bersama supaya firman Tuhan ini bisa menjadi bagian kita. Ya. Judul perikopnya, berbahagialah orang benar. Ayat 1, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Takut Tuhan dan mencintai perintah Tuhan, perkataan Tuhan, firman Allah. Ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati, ya. Harta dan kekayaannya ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang itu sangat mencintai perintah Tuhan, mencintai dan melakukan perintah Tuhan. Nah, kalau kita sudah takut Tuhan, maka anak cucu akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati Tuhan. Ayat 3, bahkan dia punya harta kekayaan dalam rumahnya, kebajikannya tetap selama-lamanya. Dia punya harta kekayaan, diberkati, sehingga dia punya harta kekayaan. Jadi kalau saudara nggak diberkati, mengambil berkat orang lain, berarti kamu nggak diberkati tuh. Maaf, kalau saudara nggak punya harta, kalau tidak punya harta, berarti engkau nggak diberkati, ya. Pernikahan itu dimulai bersama dari nol. Mungkin kita mendapat pasangan yang tidak kaya, harus kos dulu, kontrak dulu, nggak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Dan saya melihat, saya teringat teman saya bilang begini, Kak Erna, waktu saya belum menikah, berkat saya hanya untuk saya sendiri. Tapi setelah saya menikah, saya menjadi dua dengan suami atau istri saya, berkat saya dua. Nah, setelah saya punya anak, berkat saya 3. Saya punya anak lagi, berkat saya jadi 4. Jadi double berkat. Nah, dan itu terbukti saudara. Dalam pernikahan orang mulai dari nol, gak punya rumah, mungkin tinggal sama keluarga. Tapi jangan terus-terusan, karena firman Allah katakan tadi Kejadian, engkau meninggalkan orang tuamu. Kejadian 2 tadi saya baca ulang, ya. Kejadian pasal 2 ayat 25. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki, dengarkan, akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Tinggalkan rumah orang tua, ya, supaya menyatu dengan istrimu. Jelaskan firman Tuhan. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Tinggalkan rumah orang tua setelah menikah, ya. Saya nggak perlu panjang lebar lagi, dan saya nggak kaget, ya. Banyak terjadi pertengkaran karena setelah kita menikah, kita mau kumpul terus dengan mertua. Firman Tuhan keluar.
menjadi satu daging dengan istrimu. Bukan kumpul terus. Biarkan orang tua di hari tua mereka senang, ya. Tenang di hari tua mereka. Saya senang di dunia barat, 18 tahun kau harus keluar dari rumah orang tua. Ya. Di Australia sini 18 atau 17 keluar, mandiri sana, pergi kos, cari kerja, biaya hidup masing-masing. Kita Indonesia lain. Jangankan 18 tahun, sudah nikah pun masih diketek orang tua. Nah, kapan kita dewasanya? Sehingga masalah yang kita tidak inginkan itu menjadi terjadi. Karena itu masalahnya, ya. Tidak pergi meninggalkan orang tua. Ketek terus, akhirnya tadinya baik. Jadi saya pikir lebih baik tinggalnya berjauhan supaya kangen-kangenan, ya. Tapi kalau tinggal dekat nanti lambat atau cepat, hari ini bisa baik, besok bisa terjadi sesuatu masalah karena kita nggak melakukan firman. Kan firman kan keluar dari orang tua. Nah, kalau kamu nempel terus dengan orang tua, nah akan terjadi masalah dan mulai lagi persalahkan orang lain padahal kitanya yang salah, ya. Lakukan firman, ya. Suami istri dimanapun kita berada, ya. Pernikahan kita nggak sempurna, kita pun tidak sempurna, kita punya dosa, punya kekurangan, tetapi mari kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Saya teringat setelah saya menikah, saya tinggal dengan rumah om saya karena suami kan dari Belanda, datang ke Kupang, ya. Saya nggak punya apa di Kupang. Orang saya sibuk melayani ke desa-desa, ya. Datang kami tinggal di rumah om. Dan setelah 2 tahun saya minta izin, boleh kami keluar supaya kontrak rumah. Ya, suami punya rumah di Belanda, tapi kan ini kami di Kupang. Kami kontrak rumah, saudara, kecil, 2-3 kamar waktu itu. Dan setelah itu Tuhan berkati terus sampai kontrak rumah 8 kamar. Dan akhirnya Tuhan memberkati sampai punya rumah sendiri, ya. Punya rumah sendiri di Kupang. Nah, itu yang Tuhan mau. Tinggalkan orang tuamu, hidup mandiri supaya rumah tanggamu diberkati. Kenapa kita tidak menikmati berkat Tuhan? Tadi Mazmur 112 ayat 3, ya. Kita kembali ayat terakhir tadi, Mazmur 112 ayat 3. Di sini dikatakan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap selama-lamanya. Berarti hidupmu diberkati. Jadi kau punya harta di dalam rumahmu, ya. Jadi kita melihat dulu orang di desa sebelum menikah, ya. Kampung saya di Pulau Rote, ya. Anak-anak yang baru menikah, mereka tinggal dulu rumah sederhana, ya. Rumah sederhana, contoh bikin rumah bebak dulu di atap seng, tapi mereka pisah dari orang tua. Setelah itu punya anak, terus mereka dalam kesederhanaan itu. Setelah itu Tuhan memberkati, bisa bangun rumah tembok, bisa dikasih besar lagi. Akhirnya Tuhan memberkati usaha yang baru sehingga dia bisa membiayai anaknya, bisa kuliah, bisa anak bisa diberkati mendapat pekerjaan yang baik, ya. Itu keluarga yang diberkati Tuhan. Nah, saudara, malam hari ini waktu Darwin, ya, saya nggak tahu di bangsa mana, mungkin Bapak Ibu yang di Amerika sedang mendengar waktu pagi atau Indonesia sore hari. Saya mau katakan kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Kita mau jadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati untuk memberkati, sehingga mari sebagai imam dalam keluarga, suami di dalam keluarga, pegang otoritasmu itu. Andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu, rumah tanggamu. Bimbing istrimu menjadi istri yang takut akan Tuhan. Bimbing anak-anak menjadi anak yang takut akan Tuhan, supaya rumah tangga diberkati. Hargai orang tuamu. Saudara, saya lama di Jakarta dan saya melihat bagaimana orang Chinese itu bisa sukses dan berhasil. Dan saya jempol, mereka mengurus orang tua itu luar biasa. Tidak ada dikasih masuk ke pantai jompo, ya. Diurus orang tuanya, di kursi roda pun mereka tetap dorong. Hormatnya kepada orang tua, sampai udah mati pun mereka masih menghormati. Kalau mereka nggak Kristen, masih bawa aja kepala ayam ke kuburan, masih dihormat terus walaupun sudah meninggal, ya kan? Dibawa lagi jeruk ke kuburan karena rasa hormat mereka. Kalau mereka agama Buddha, ya, itu yang saya lihat, ya. Bawa jeruk, bawa kepala ayam, bawa segala macam, dibawa itu hiu, ya, disembayangkan di kuburan atau di meja abunya. Hormat walaupun sudah nggak ada. Nah, kita orang Kristen yang punya firman, orang tua masih hidup, hormati mereka, hargai
hargai mereka. Jangan sudah meninggal baru datang menangis, aduh mama. Apalagi orang rote ya, sedikit bersyair-syair ya. Kau menangis itu seperti kau kehilangan dan paling berduka cita, padahal orang tua masih hidup, kau nggak urus. Sudah meninggal baru datang menangis, terlambat. Mama sudah nggak lihat, papa yang meninggal sudah nggak lihat itu. Jadi selagi mereka masih hidup, lakukan, berikan kasih sayang. Orang tua sudah melahirkan kita, sudah membesarkan kita, menyekolahkan kita, menikahkan kita. Apa yang kita berikan kepada orang tua? Saya kalau bicara orang tua, hati saya hancur, saudara. Sangat hancur. Karena saya begitu sayang orang tua saya. Dan mama saya meninggal, saya nggak ada, nggak bisa pulang. Ya, kami urus surat izin tapi nggak bisa pulang. Dan sampai saat ini hati saya masih, terkadang tengah malam, jam 2 malam saya bangun, saya ingat mama saya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya belum puas mengurus mama saya, tapi kenapa Tuhan ambil? Dan Tuhan tahu yang terbaik. Sekarang tinggal papa saya. Dan saya bilang, Tuhan, saya berdoa, Tuhan kasih saya waktu untuk saya mengurus orang tua saya sampai maut menjemput. Ya, dan sekarang ini masih lockdown, saya nggak tahu kapan airport dibuka. Sorry saudara, saya emosi dan bisa menangis karena saya mengasihi orang tua saya. Saya tahu orang tua saya orang tua yang tidak sempurna. Ya, saya mau bersaksi masa kecil saya paling kena pukul paling berat dari papa saya. Paling kena pukul berat. Tapi saya nggak ada kepahitan dengan papa saya, saudara. Saya mengasihi papa saya. Setiap hari saya telepon, kadang-kadang hanya dengar suaranya saja, itu sudah cukup bagi saya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau masih punya orang tua, hargailah orang tuamu, karena mereka adalah wakil Allah. Kau punya harta sebanyak apapun, kau tidak bisa membalas. Kau tidak bisa membalas jerih payah orang tua kita. Tidak bisa membalas itu. Apalagi hati seorang ibu hancur karena kelakuan kita. Saya pernah salah paham dengan mama saya, tapi saya peluk dia. Saya minta ampun sama mama saya. Ya, salah paham kami, ribut sedikit dengan mulut, tapi setelah itu juga, saat itu juga saya peluk mama saya dan saya minta ampun karena saya tahu, saudara, kalau saya hormat orang tua, maka umur saya akan panjang. Kalau saya menghargai, saya merawat orang tua saya, maka hidup saya akan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Engkau yang masih punya keluarga, jaga orang tuamu. Jangan sampai terlambat. Kalau sudah terlambat, tidak ada waktu lagi. Saya mau katakan, kita mau jadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau jadi keluarga yang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita mau jadi keluarga yang jadi berkat, menjadi contoh dan teladan bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan, saudara. Carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Ya, tanya Tuhan, ini jodoh saya atau bukan. Jangan kawin sembarang-sembarang, akhirnya terjadi saudara, masalah, kegagalan dalam rumah tangga, segala macam terjadi, saudara. Dan kalau sudah gagal, saudara, itu fatal, sudah fatal, ya. Jadi saya mau katakan malam hari ini lewat firman Tuhan ini, kita semua dikuatkan, kita semua diingatkan, kita semua diperbaharui sehingga pernikahan kita jadi lebih baik lagi. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, di dalam namamu putramu yang tunggal, Yesus Raja segala raja, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami bisa sharing firman, hamba-Mu bisa berbagi tentang pengalaman. Tuhan Yesus, kami tahu kami manusia tidak sempurna, tapi biar lewat firman ini Tuhan bisa merubah hidup kami, bisa memperbaiki pernikahan kami. Firman-Mu bisa mengubah karakter kami Tuhan. Manusia tidak bisa merubah manusia, tapi Roh Kudus sanggup merubahnya itu. Berkatilah orang tua kami, Papa yang masih hidup, Mama yang masih hidup, anak-anak yang masih ada, cucu semua. Tuhan memberkati Bapa. Ampuni keluarga kami yang gagal, ampuni keluarga kami yang gagal. Seringkali kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami minta ampun Tuhan. Bersihkan itu dengan darah-Mu. Pulihkan keadaan kami. Ketika Engkau memulihkan Sion,
Hidup kami akan berubah Tuhan. Kami adalah putri Sion-Mu Tuhan. Dan keadaan kami akan seperti orang yang bermimpi. Tolong kami Bapa di sorga. Kendalikan kami Roh Kudus. Dan kami rindu suami kami semua diberkati oleh Engkau. Dan apa yang dikerjakan itu berhasil. Berkati orang tua kami semua yang masih hidup. Berikan panjang umur sehat selalu. Anak, mantu, cucu diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami dengan firman-Mu, kebenaran-Mu itu yang akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.